Pernahkah ketika kamu berbuat baik kepada banyak orang, tetapi selalu dikecewakan dan merasa tersakiti? Sering dihianati berkali-kali, namun mengapa kamu tidak bisa membalas dengan perbuatan yang sama, seperti yang pernah mereka lakukan kepadamu? Bahkan kamu merasa sia-sia ketika sudah berbuat baik kepada seseorang, namun tidak mendapatkan balasan berupa kebaikan yang sepadan. Kita sudah perhatian, namun kita tidak diperhatikan. Kita telah menghargai, namun kita tidak dihargai. Kita sudah berkorban, namun kita dianggap tidak ada. Kita telah berjuang, namun kita tidak diperjuangkan. Segala yang sudah kita perbuat tidak ada artinya di mata mereka. Tidak ada kata terima kasih terucap setelah apa yang sudah kita lakukan. Kamu menganggap mereka sangat penting, tapi anggapan mereka terhadapmu belum tentu seperti itu. Seperti inilah realita kehidupan di dunia. Ketika kita merasa dikecewakan, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan: memilih untuk membalas rasa kecewa yang dialami dengan mengecewakan mereka, atau memilih untuk tetap berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Jika kita ambil sisi positifnya, perbuatan baik dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang sama. Dengan memberikan contoh yang baik, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk meniru perbuatan baiknya dan membawa dampak positif pada lingkungan di sekitarnya. Namun, penting untuk diingat bahwa perbuatan baik seharusnya tidak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan balasan atau pahala. Berbuat baik seharusnya dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan niat yang baik, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan dari perbuatan tersebut. Sesungguhnya, ada balasan dari perbuatan baik yang datang tanpa kita sadari. Di antaranya bisa berupa kebahagiaan, kedamaian, serta kepuasan dalam hati. Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang yang tulus dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan menghasilkan kebaikan bagi semua orang di sekitarnya. Dan yang pasti, setiap hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini selalu ada balasan dan konsekuensi yang akan kita terima. Seperti itulah cara hukum alam semesta bekerja. Beberapa orang menyebutnya sebagai hukum karma, hukum sebab akibat, ataupun hukum timbal balik. Berbuat baik seharusnya tidak kita lakukan hanya terhadap sesama manusia saja. Namun, alangkah mulianya berbuat baiklah terhadap seluruh makhluk hidup. Karena pada hakikatnya, manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia adalah satu kesatuan dalam sebuah ekosistem yang semestinya bisa kita jaga demi terciptanya keseimbangan. Perbuatan baik juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Sang Pencipta. Tujuan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup adalah untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis, menunjukkan kepedulian dan empati, memenuhi kewajiban moral dan spiritual, serta mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Dengan melakukan perbuatan yang baik, seseorang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan dan memperbaiki dunia yang ada di sekitarnya agar memiliki arti yang lebih baik. Karena hidup hanyalah sebuah simulasi Sang Pencipta di mana kita diberi kebebasan untuk memilih jalan kehidupan antara yang baik dan yang buruk. Jadi,
jalan hidup manakah yang akan kita pilih?